Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan tobat. Alhamdulillah guru-guru kita tadi telah memberikan sebuah pengantar yang insya Allah nanti menjadi bahan kita untuk lebih dalam lagi memaknai ilmu tentang taubat. Karena sayang sekali kalau kita hanya melampaui bulan suci Ramadan, kita puasa dan lain sebagainya tanpa tahu apa makna sesungguhnya daripada tobat yang dibukakan lebar-lebar di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Mahmud Tohari yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi telah disampaikan oleh Ustadz kita dan Habib kita akan arti tobat dan dalam bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Pertanyaan saya, kita mendengar Ustaz bahwa banyak dosa-dosa kecil yang akan langsung diampuni oleh Allah saat kita memohon ampunannya. Tapi ada dosa-dosa besar yang memerlukan suatu tobat yang khusus mungkin. Nah, apakah itu juga bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini agar dosa-dosa besar yang mungkin kita telah lakukan itu dapat diampuni, katakan tadi 100%. Masya Allah. Yang kedua Ustaz, bahwa tadi sudah disampaikan juga doa yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan ini, ataupun bulan-bulan lain, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul fa'fu anni. Nah, apakah ada doa-doa lain untuk memohon maghfirah dari Allah selain doa itu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak Mahmud Tohari. Kami persilakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, pertanyaan sangat indah sekali dan luar biasa tepat dengan tema kita. Bahwa yang pertama tadi adalah bahwa dosa-dosa besar yang perlu khusus, yang perlu ini itu, apakah bisa masuk dalam situ? Sebelum saya masuk kepada situ atau jawaban itu, kita harus tahu. Semuanya kita harus tahu bahwa kita itu menghadapi bukan manusia. Menghadapi bukan orang kaya. Menghadapi bukan pejabat yang terbatas jabatannya. Menghadapi bukan makhluk yang kadang-kadang senang, kadang tidak. Tetapi menghadapi Allah Jalla Jalaluh yang maha pengasih, maha pengampun, maha segala-galanya. Makanya kalau sudah ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahkan di dalam hadis qudsi mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini kata Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah, tergantung hambaku ketika dia prasangkanya. Kalau prasangkanya sedikit, ya sedikit. Kalau banyak, banyak. Makanya ketika kita dikatakan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, bisa diampuni semua dosanya, kita husnudzan kepada Allah. Dosa apapun bisa diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah kehendaki, dengan syarat kitanya betul-betul dekat seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Ahri. Kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Kita sayang kepada Allah, Allah lebih sayang. Kalau sudah sayang, apa sih yang tidak diberi oleh Allah? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali kalau yang meninggal dalam keadaan syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a duna an yushraka bih. Katanya Rasulullah, kata Allah Jalla Jalaluhu, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, termasuk kecil, termasuk besar. Yang penting kitanya husnudzan kepada Allah, dan ketika kita taubat betul-betul taubatan nasuha. Taubatan menangis kepada Allah, menyambut Ramadan dengan gembira luar biasa. Berniat dia tidak mau merulang lagi perbuatan-perbuatan yang lalu, yang maksiat, yang zalim, yang ini antara hamba dengan Allah. Tapi kalau dengan makhluk lain. Kalau dengan makhluk kita harus minta maaf, harus mengembalikan kalau ada hukuk-hukuknya, hak-haknya. Makanya kita hati-hati kalau berhubungan dengan manusia.
kita harus minta maaf, kita harus ini. Kadang-kadang orang senang jadi orang pejabat, padahal kadang-kadang dia membuat sesuatu hukum atau membuat suatu aturan yang mendolimi kepada rakyatnya. Ini cepat-cepat bertaubat, minta maaf sama rakyat. Kalau sama Allah, Allah ampuni dosanya. Bisa apa saja, tapi kalau sama orang, nah ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang muflis. Tergolong orang muflis, nanti datang amalannya bagus, tiba-tiba ada orang mengatakan kepada dia, ya Allah, aku punya hak kepada dia. Apa yang kamu minta? Aku minta pahalanya dia untuk aku kurang pahala. Allah dikurangi pahalanya. Sudah sampai ada orang lagi didolimin. Makanya orang yang dolim ini super bahaya, hati-hati. Kebalikannya orang taubat kembali kepada Allah, Allah ampuni semuanya dosanya. Tapi kalau sama makhluk, nah ini dosa yang sama makhluk, ini hati-hati akan dibawa ke sana. Makanya orang harus cepat-cepat, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, tetangga kepada tetangga, rakyat kepada pejabat, pejabat kepada rakyat yang sering kadang-kadang sampai kelaparan, sampai tidak makan, sampai tidak ini, gara-gara kebijakan yang salah, kebijakan yang tidak benar, bahkan kebijakan untuk kepentingan golongan atau politik, wal'iyadzubillah. Nah ini yang bahaya. Tapi kalau sama Allah, insya Allah diampuni semua dosanya oleh Allah. Yang penting kita husnudzan kepada Allah. Allah Maha Bisa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan kitanya sungguh-sungguh kepada Allah. Nangis, minta taubat, terus berbuat amalan-amalan ibadah yang terus menerus. Dan baik, dan minta tolong sama Allah agar tidak terulang lagi maksiat dan berjanji kepada Allah tidak mau mengulangi maksiat lagi. Kalau terbuat, ya tetap taubat lagi. Inilah Ramadan, bulan rahmah. Makanya dikatakan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Dimulai dengan rahmah, kasih sayang Allah. Allah kalau udah sayang, ya Allah, kita sama istri aja kalau udah sayang gimana? Ambil apa yang mau. Betul apa betul? Sama anak kalau udah disayang, apa sih nggak diberi? Temen aja diberi semuanya. Apalagi yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami persilakan Selvia yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Selvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, bila kita ingin bertobat terlebih lagi di bulan Ramadan tetapi lingkungan tidak mendukung, bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita harus keluar dari lingkungan tersebut? Mohon Ustadz pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari bisa langsung dijawab, tapi sebelum lupa tadi ada tambahan doa-doa yang doa-doa tambahan selain Allahumma innaka afuwun karim. Adakah doa-doa yang lain? Mungkin sebelum dijawab dari Selvia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus, saya izin dulu jawab yang ini. Kita punya lingkungan itu tidak baik, kita mau taubat. Apakah kemudian kita wajib meninggalkan lingkungan itu? Ya, ini jawaban ini sehari-hari, ini pertanyaan sehari-hari. Saya kira begini. Kalau kita mampu mewarnai lingkungan itu tentu lebih baik. Karena kalau semua orang berprinsip, oh ini gak cocok nih, gak sefrekuensi nih, bukan bestie gue nih, dengan anak-anak muda ini. Ya, udah deh gue tinggalin aja deh. Wah nanti gak ada yang berdakwah dong. Nanti gak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka perlu didekati dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, kasih nasihat yang baik. Ya. Jangan langsung ditinggalkan. Sembari kamu harus menguatkan benar-benar kamu agar tidak terkontaminasi. Karena kata Nabi, iltamisur rafiq qabla tariq wal jar qabla dar. Pilih-pilih teman. Kenapa Nabi nyuruh kita milih teman? Karena teman itu punya pengaruh terhadap kualitas keberagamaan kita. Orang itu bisa dilihat kualitas agamanya dua. Apa buku yang dia baca dan siapa teman terdekat sehari-harinya. Apa buku yang dia baca? Apa bacaannya? Dan siapa temannya? Itulah jati dirinya. Maka perlu siapa tadi? Selvia. Nah, pilih-pilih teman Selvia. Tapi lantas jangan ditinggalkan. Selvia ini mentang-mentang sudah hijrah sombong. Harus diajak temannya.
harus diajak. Tapi kalau tidak kuat, wah ini nggak bisa nih Ustaz. Saya kalau ke situ lagi kangen lagi buat maksiat. Nah, ini tidak ada cara yang lain kecuali untuk cari komunitas yang lebih baik. Sebagaimana zahir hadis di bab taubat Riyadhus Shalihin itu diceritakan dengan sangat panjang. Ada orang yang pengen taubat sudah bunuh 99 orang, ya nggak tanggung-tanggung dosanya. Lalu kemudian dia datang ke pemuka agama bilang, oh kamu nggak bisa diterima taubatnya, udah 99 yang kamu bunuh. Dia kesel, dia bunuh lagi tuh genap cepek, 100. Lalu dia bilang, dia datang ke pemuka agama yang lain, dia tanya Allah maha menerima taubat. Husnuzon kepada Allah, yang dikatakan Habib tadi itu. Masya Allah. Jadi penting juga milih guru nih Bib. Kadang kalau dia ketemu guru yang salah, dapat fatwa yang salah, orang jadi nggak taubat. Jadi Selvia misalnya sudah taubat, ada teman yang belum taubat. Kamu min ahli nar, ahli neraka, tukang maksiat. Wah gawat ini. Jadi kenalkan Allah dengan kasih sayang kepada dia, dengan cinta. Bayangkan ada orang yang bukan muslim. Begitu dia buka lembaran Quran yang pertama, dia jumpa ayat yang pertama, dia tidak bisa bahasa Arab, dia lihat terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah memperkenalkan dirinya yang pertama kali apa? Pengasih dan penyayang. Kenapa kita memperkenalkan Allah kepada orang? Allah Al-Muntaqim yang maha balas dendam. Memang betul ada asma Allah yang demikian. Tapi tidak pada tempatnya. Ajak mereka. Tapi kalau tidak memungkinkan, Selvia harus cari komunitas yang lain yang bisa membuat Selvia stabil. Ya, nanti kalau sudah stabil datang lagi, ajak lagi. Wallahu ta'ala alam. Terkait doa, nah ini Habib ini. Habib gudangnya doa ini. Habib silahkan Habib. Apa kira-kira doa? Ya banyak doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu juga doa yang populer yang kita disunahkan memperbanyak. Ada lagi yang disunahkan ketika menjelang berbuka. Memperbanyak tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah dengan istighfar. Apalagi di waktu-waktu sahur. Wa minal ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu dia bangun di waktu sahur. Ngapain? Yastaghfirun. Dia memperbanyak istighfar. Jadi sebelum sahur banyakin istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang pendek. Mau agak panjang bisa. Astaghfirullahaladzim. Mau agak panjang lagi bisa. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau panjang lagi, ada lagi. Banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa sayyidul istighfar. Penghulunya istighfar buat kita mohon ampun. Walhasil apapun lafalnya kalau isinya ada penyesalan mohon ampun kepada Allah. Iktikad tidak mengulangi lagi, itulah hakikat saripati daripada taubat. Nabi mohon ampun istighfar satu hari 70 kali. Dalam matan hadis riwayat yang lain lebih dari 100 kali. Nabi maksum, kita yang memohon syafaat kepadanya, taubat istighfar satu hari berapa kali? Tidak kurang dari 100 kali. Kita bukan Nabi. Istighfar kita berapa kali Bu? Bu? Masih hidup gak nih Bapak Ibu? Masya Allah. Maka ini jadi motivasi buat kita, malu kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz dan kita masih punya 2 segmentasi lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan.